Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, apa kabar? Kita semua tahu ya, kadang-kadang kalau lihat tumpukan regulasi itu rasanya, aduh jadi beban. Tapi gimana kalau cara pandang kita diubah? Gimana kalau semua aturan itu sebenarnya adalah peta jalan? Sebuah panduan praktis buat kita ngasih pelayanan publik yang paling oke. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah aturan yang kaku jadi aksi yang nyata. Setiap hari, pasti ada aja keluhan dari masyarakat yang masuk ke meja kita. Pertanyaannya sekarang, apakah itu cuma gangguan kerja? Atau justru itu adalah data berharga? Yuk kita lihat keluhan dari sisi yang berbeda. Anggap saja setiap keluhan itu seperti emas, sebuah peluang murni buat kita berinovasi dan bikin layanan kita jadi jauh lebih baik lagi. Oke, untuk membuktikannya, kita bakal jalan-jalan ke 4 area utama ini. Kita mulai dari fondasi hukumnya, terus lanjut ke alat kerja praktisnya, gimana cara berinteraksi dengan publik, dan yang terakhir ditutup dengan pilar paling penting, integritas kita sebagai ASN. Siap? Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, dasar hukum pelayanan kita. Coba bayangkan, ini seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya nggak kokoh, ya rumahnya gampang goyah kan? Nah, sama juga dengan profesionalisme kita. Jadi yuk kita pastikan dulu pondasi kita ini benar-benar kuat. Jadi, apa sih sebenarnya pelayanan publik itu kalau menurut kacamata hukum? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ngejelasinnya simpel banget. Ini tuh bukan sekedar pekerjaan rutin, tapi ini adalah sebuah amanah, sebuah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, kata kuncinya di situ, pemenuhan kebutuhan. Artinya, fokus kita 100% ya ke masyarakat yang kita layani. Undang-undang yang sama juga ngasih kita pegangan, semacam prinsip-prinsip pemandu. Dan ini bukan cuma daftar kata-kata indah loh. Kepentingan umum itu artinya masyarakat nomor satu. Kepastian hukum artinya prosedur kita harus jelas dan nggak abu-abu. Kesamaan hak ya berarti nggak ada diskriminasi, semua dilayani sama. Inilah bisa dibilang kompas moral dan etika kerja kita sebagai seorang ASN. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, standar dan janji layanan. Nah, disinilah kita menerjemahkan bahasa hukum yang mungkin abstrak tadi, jadi alat kerja yang bisa kita pegang dan pakai setiap hari. Ini tentang gimana caranya regulasi itu nggak cuma jadi pajangan di rak buku, tapi jadi aksi nyata di meja kerja kita. Terus, apa sih bedanya SPM sama SLA? Gini deh, bayangin SPM itu kayak standar keamanan dasar di mobil. Wajib ada rem, wajib ada sabuk pengaman, itu standar minimalnya. Nah, kalau SLA itu ibarat janji spesifik dari dealer mobilnya. Misalnya, servis gratis setiap 6 bulan, atau ganti oli dalam 30 menit. SLA itu lebih detail, terukur, dan itu adalah komitmen langsung kita ke publik. Bagian ketiga, hak dan kewajiban. Nah, ini nih bagian yang seringkali jadi tricky ya. Disinilah kunci kita bisa menavigasi interaksi dengan masyarakat secara profesional. Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi gimana kita menciptakan keseimbangan yang pas. Coba deh, lihat tabel ini. Ini gambaran sederhananya. Di satu sisi ada hak masyarakat. Di sisi lain ada kewajiban kita. Dan lihat, semuanya itu berpasangan. Hak mereka dapat informasi yang jelas, itu artinya kewajiban kita untuk transparan. Hak mereka untuk mengeluh, ya kewajiban kita untuk menanggapi. Ini tuh beneran kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Lantas, gimana cara praktisnya kalau ada keluhan? Coba deh ikuti alur ideal ini. Kuncinya itu ada di langkah pertama, empati. Bukan cuma dengerin, tapi benar-benar coba pahami posisi mereka. Setelah itu, baru kita analisis akar masalahnya, jangan cuma gejalanya aja. Terus, ambil tindakan perbaikan, dan yang sering kelupaan nih, tutup lingkarannya. Kasih tahu si pelapor apa solusi yang udah kita kerjakan. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Dan mungkin ini yang paling fundamental. Integritas. Tenang, ini bukan sesi untuk menakut-nakuti kok. Justru ini pengingat buat kita semua betapa berharganya kepercayaan publik itu dan gimana kita bisa menjaganya bareng-bareng. Coba kita renungkan kalimat ini sebentar. Setiap kali ada satu saja keluhan yang kita abaikan atau kita tangani asal-asalan, yang terkikis itu bukan cuma kepuasan satu orang itu. Bukan. Yang terkikis itu adalah fondasi kepercayaan masyarakat ke seluruh institusi kita. Efek dominonya jauh lebih besar dari yang kita kira. Lihat angka ini. 1. Cuma butuh satu kasus pelayanan buruk yang viral di media sosial untuk menghapus citra ribuan bahkan jutaan pelayanan baik yang udah kita dan rekan-rekan kita lakukan dengan susah payah. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab kita semua untuk menjaga nama baik profesi ini. Jadi kesimpulannya apa?
Kalau mau diringkas, ada 4 hal penting yang perlu kita ingat. 1. Regulasi itu peta, bukan beban. 2. Keluhan itu adalah masukan gratis yang super berharga. 3. Integritas itu pondasi segalanya. Dan yang keempat, pelayanan prima itu cerminan martabat dan harga diri profesi kita sebagai ASN. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita semua. Yuk, kita geser sedikit cara berpikir kita. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apa aturannya, tapi gimana caranya kita bisa melampaui aturan itu untuk memberikan pelayanan yang luar biasa. Karena pada akhirnya, pelayanan prima adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan sebagai ASN. Terima kasih.